Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, semakin banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang Allah perintahkan kepada kita, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita banyak ingat kepada Allah, maka Allah mengatakan Allah akan lebih banyak ingat kepada kita. Allah akan lebih ingat kepada kita ketika kita mengingat Allah dengan menjalankan ibadah kepadanya. Dan Allah melanjutkan di dalam firman-Nya itu, washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan kepadamu, nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki dan lain sebagainya. Dan jangan kita ini menjadi hamba yang kufur, ingkar, melupakan bahwa segala yang kita dapatkan, yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikatnya orang yang beriman itu tidak ada yang berani mengingkari nikmat Allah, ya. Jadi ketika ditanya, setiap orang akan ditanya, siapa yang memberikan kehidupan? Jawabannya pasti Allah. Siapa yang kasih hidup? Pasti jawabannya Allah. Siapa yang kasih rezeki? Pasti jawabannya Allah. Tapi terkadang ya, lupa bersyukur kepada Allah, sehingga Allah mengulang-ulang ayatnya, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, bahwa banyak hambanya yang lupa kepada Allah, yang lupa bersyukur atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, atas yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga Allah ulang-ulang ayat tersebut sebanyak 31 kali dalam surat yang ke-55 Ar-Rahman. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, ya, Nabi yang mulia dan terakhir, ya, suri tauladan kita dan suri tauladan manusia sampai akhir zaman, karena tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman, semoga kita ini istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, seperti biasanya di Rabu subuh ini kami akan menyampaikan atau membacakan tanya jawab agama, yang mana tanya jawab agama ini merupakan pertanyaan yang ditujukan kepada tim Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga jawabannya pun jawaban dari tim Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga mungkin ya, ketika ada jawaban yang tidak persis seperti ya apa yang pernah jamaah sekalian pahami, dengarkan, ketahui, ya tentu saja ini merupakan jawaban dan fatwa serta pendapat dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga jika berbeda, kami mohon maaf dan semoga menjadi kebaikan serta penambah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah persoalan dan pertanyaan terkait dengan hukum mahallul qiyam dalam salawat. Kami ulangi, terkait dengan hukum
mahallul qiyam dalam bersolawat. Sebuah pertanyaan, apakah hukumnya mahallul qiyam ketika membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu acara, misalnya seperti acara walimahan? Ini pertanyaan dari Muafana Afifah, disidangkan pada hari Jumat 24 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau 8 Januari 2021 Miladiyah. Jawaban dari tim Majelis Tarjih dan Tardid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan. Sebelum menjawab pertanyaan saudari, terlebih dahulu kami memaparkan tentang solawat sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah nomor 15 tahun 2023, bahwa solawat itu berarti doa, memberi berkah dan ibadah. Solawat Allah kepada hambanya dibagi dua, secara khusus dan umum. Salawat khusus ialah salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul dan nabinya. Teristimewa salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat secara umum ialah salawat Allah kepada hambanya, hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang beriman. Umat Islam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat yang ke-33 ayat yang ke-56 yang mungkin sering kita dengar khususnya pada hari Jumat, ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka Allah melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rukun iman yang lainnya, sallu alaihi wa sallimu taslima, kata Allah, bersalawatlah kamu atas Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-56. Pada rubrik Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah nomor 15 tahun 2003 dijelaskan mengenai waktu-waktu dianjurkan oleh agama dan syariat Islam untuk bersolawat. Kapan saja? Di antaranya kita dianjurkan untuk bersolawat itu ketika setelah azan, ya. Makanya salah satu dianjurkan ketika kita sebelum berdoa Allahumma hadhihi da'wati tammah itu bersalawat kepada Nabi, ya. Dianjurkan kita membaca salawat setelah hajat. Kemudian ketika kita masuk masjid sebelum doa Allahumma tafli abwaaba rahmatik, kita boleh atau dianjurkan untuk membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian membaca doa atau ya setelahnya pun ya diperbolehkan ataupun tidak masalah. Sesudah membaca tasyahud awal maupun akhir, ya, yang biasa kita baca di dalam salat kita, ya. Di dalam salat jenazah, ya, di rakaat, ada yang di rakaat pertama langsung, ada yang di rakaat kedua, tergantung yang kita ambil pendapat ataupun ya tata cara yang mana. Kalau kami biasanya sebagaimana yang difatwakan dalam tarjih, di rakaat yang kedua membaca salawat kepada Nabi di dalam salat jenazah. Kemudian ketika membuka dan mengakhiri doa kita juga dianjurkan untuk bersolawat. Kemudian ketika kita memulai suatu urusan yang penting, itu juga kita diperbolehkan untuk bersalawat. Misalnya mau rapat, ya, mau berangkat kerja, mau pergi ke suatu tempat dan sebagainya, boleh saja kita bersalawat. Bahkan sepanjang jalan, sepanjang waktu, ya kita tidak dilarang untuk bersalawat. Kemudian ketika di akhir kunut, ya, kunut nazilah khususnya, ya. Kemudian pada malam Jumat, di dalam khutbah Jumat, sesudah bertalbiyah, ketika ziarah, ya, ke makam Nabi, ya, ketika telinga mendenging misalnya, ya, ketika mengadakan majlis pada saat kita sedang susah atau gundah gulana, ya, tiap-tiap pagi dan petang, ya, ataupun ya ketika kita menyebut nama
atau mendengarkan disebutnya nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi. Itulah di antara waktu dan tempat-tempat kita dianjurkan untuk bersolawat yang dianjurkan di dalam syariat Islam, serta banyak lagi ya di waktu-waktu yang lain. Karena salawat ini merupakan doa, boleh kita lakukan kapan saja dan di mana saja selama tempat dan waktunya itu ya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian adapun mahalul qiyam merupakan suatu ritual atau kegiatan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara berdiri sebagai bukti menghormati kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kegiatan tersebut. Merasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu merupakan puncak dari salawat, dan ungkapan atas kebahagiaan itu adalah berdiri sambil membaca salawat yang mengagung-agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kegiatan seperti ini belum diketahui anjuran dan tuntunan dari dalil yang sahih maupun makbul ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi, tentang kegiatan seperti ini belum diketahui anjuran dan tuntunan dari dalil yang sahih lagi makbul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi masih hidup, kalau beliau hadir di suatu majlis, di suatu perkumpulan, beliau melarang para sahabat berdiri menghormatinya ya. Di zaman Nabi masih hidup, ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau datang, beliau melarang para sahabat menyambut beliau dengan cara berdiri. Itu ketika Nabi masih hidup ya. Beliau adalah Nabi, bukan raja yang harus dipuji berlebihan. Kegiatan seperti ini bahkan bertolak belakang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ibni Abbas sami'a Umar radhiyallahu an yaqul ala al-minbar sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluhu, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan ia mendengar Umar radhiyallahu an berkata di atas mimbar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian puji aku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji berlebih-lebihan terhadap Al-Masih Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Tetapi katakanlah, aku Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa salawat itu adalah doa, dan salawat merupakan bagian dari ibadah. Melaksanakan ibadah sudah seharusnya berdasarkan pada tuntunan yang ada, dan sementara ini belum ditemukan tuntunan ketika membaca salawat itu harus berdiri seperti yang dilakukan di dalam mahalul qiyam. Oleh sebab itu, menjelaskan kegiatan mahalul qiyam ketika membaca salawat bukanlah suatu anjuran agama dan tidak ada faedahnya berdasarkan ketentuan nas-nas yang ada. Sehingga ya dapat disimpulkan ya bahwa ya kegiatan ataupun perbuatan mahallul qiyam tidak perlu dilakukan karena tidak ada dasar tuntunannya ya. Perlu kami tambahkan ya, kalau kita simpulkan dari penjelasan atau jawaban dari tim majelis tajih ini, pertama ya, salawat itu merupakan doa, dan kita dalam berdoa ini kan boleh melakukannya kapan saja, saat berdiri, saat duduk, saat berjalan, saat berbaring. Tidak ada larangannya ya. Tidak ada larangannya. Yang menjadi larangannya adalah ketika kita mengkhususkan seperti yang tadi ini, mengkhususkan sambil berdiri ya. Dan dikhususkannya ini lagi ya, ketika ada di dalam hati kita ya keyakinan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca salat sambil berdiri ini, inilah yang menjadi persoalannya ya, yang menjadi ya
perkara yang ditolak oleh tim majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwa itu tidak ada dasarnya. Kalau kita berbicara, seandainya ketika kita bersolawat kepada Nabi, hadir Nabi, maka solawat yang paling utama kapan? Di dalam solat kita, ketika kita tahiyat. Maka ketika Nabi bisa hadir, yang paling utama secara logika ya, kalau kita logikakan, maka pada saat solat itulah Nabi akan hadir ya. Tetapi ini kan tidak ada dasarnya ya, tidak ada ketentuan syariatnya. Maka bagi kita ya, khususnya mohon maaf warga dan simpatisan serta jamaah Muhammadiyah ya, kalau kita menemukan saudara kita seperti ini, kita di dalam hati tidak perlu ikut-ikutan meyakini bahwa hal itu bagian dari perintah Islam, bagian dari syariat Islam, bagian dari menghadirkan Nabi pada saat itu ya. Kalau misalnya sekali mengadakan kegiatan bersamaan, 1000 masjid didatangi Nabi semua ya, subhanallah kalau misalnya itu benar terjadi ya. Tapi kan tidak ada dasarnya. Maka salawat ini baik, tapi suatu perbuatan yang baik akan menjadi tidak baik ketika kita lakukan dengan waktu dan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan sunnah Nabi ya. Ibadah salat baik, tapi ketika kita salat tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka salat kita itu akan menjadi tidak baik. Salat subuh baik itu 2 rakaat, tapi kalau kita tambah jadi 4 rakaat menjadi sesuatu yang tidak baik. Begitupun ibadah-ibadah yang lain. Ada banyak ibadah yang sudah jelas yang bisa kita amalkan, mengikuti sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi ya. Maka kita amalkan ya, bagi kita yang sudah paham, yang tahu, kita amalkan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan amalan tersebut, sehingga apa? Itu menjadi hujah bagi kita, menjadi modal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya beliau, menjalankan sunnah dan ajaran beliau. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian terkait dengan hukum mahallul qiyam di dalam bersalawat kepada Nabi. Mari kita akhiri ya, kegiatan kita pada subuh ini dengan melafadzkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami mohon maaf, kami menyampaikan fatwa tarjih ya, fatwa dari tim majelis tajih. Jika ada yang berbeda mohon dimaklumin, karena ini merupakan fatwa dan pendapat, bisa saja terjadi perbedaan. Demikian, fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.